Erling Haaland telah menunjukkan kepada Bernardo Silva mengapa dia cocok di Man City. Saat spekulasi berkembang menjelang apa yang dijanjikan akan menjadi musim panas besar bagi Manchester City, tim asuhan Pep Guardiola disebut-sebut sebagai salah satu favorit untuk mendaratkan striker Erling Haaland. Striker berusia Dortmund ini dikenal di seluruh dunia karena penyelesaian klinisnya, kecepatan dan kekuatannya, serta kecerdasan sepak bolanya. Ada beberapa striker di dunia yang lebih mematikan daripada pemain berusia 21 tahun itu. Namun jika video baru-baru ini dari pemain Norwegia adalah sesuatu untuk dilakukan, itu bukan satu-satunya alasan mengapa ia akan cocok di City. Di detik-detik kemenangan 3-2 Dortmund baru-baru ini melawan Eintracht Frankfurt, Haaland menerima bola dari sepak pojok pendek. Timnya dengan gagah berani bangkit dari ketertinggalan 0-2 dan dengan hanya beberapa detik waktu tambahan tersisa berusaha keras untuk tidak mengembalikan bola kepada lawan mereka. Saat Thorgan Hazard mengeluarkan setiap detik yang tersedia sambil bersiap untuk melakukan tendangan, Haaland berdiri dan mulai bernyanyi untuk dirinya sendiri dengan keras. Saat berikutnya dia menerima bola dan langsung memasukkannya ke gawang pemain Frankfurt, memenangkan tendangan sudut yang membuang waktu. Saat dia melakukannya, dia berbalik dan merayakan seolah-olah dia baru saja mencetak gol kemenangan di menit-menit terakhir. Dedikasi Haaland untuk membuang-buang waktu dan dorongannya terhadap oposisi mungkin tampak tidak menyenangkan bagi sebagian orang. Tetapi insiden itu memicu perbandingan yang menakutkan dengan derby Manchester yang dimainkan pada Desember 2017. Selama periode perayaan musim kedua Guardiola di Manchester, pelatih asal Katalan itu mendekati kemenangan kedua melawan Manchester United sebagai bos City. Itu sama sekali bukan penampilan City yang kuno, tetapi gol-gol tajam dari David Silva dan Nicolas Otamendi dari kedua sisi dari equalizer Marcus Rashford sudah cukup untuk menjaga City tetap di puncak. United asuhan Jose Mourinho nyaris menyamakan kedudukan lagi di babak kedua, sehingga pada saat pertandingan memasuki injury time, satu-satunya hal yang ada di pikiran City adalah melihat hasilnya. Seperti yang kita semua tahu, cara terbaik bagi tim Guardiola untuk bertahan adalah dengan mempertahankan penguasaan bola. Jadi itulah yang mereka lakukan. Selama 3 atau 4 menit, City menjaga bola di sudut dekat gawang United, sama sekali tidak berniat untuk mencoba mencetak gol. Ketika para pemain United datang untuk menutupi opsi operan, Bernardo Silva, Raheem Sterling, dan Kevin De Bruyne secara bergiliran memukul bola ke arah mereka dan memenangkan sepak pojok atau lemparan ke dalam. Pada suatu kesempatan, Bernardo berhasil melewati 2 tentangan di byline dan menemukan dirinya bersih melalui gawang. Namun sebaliknya, ia memutuskan untuk berbalik dan menggiring bola ke arah bendera sudut. Barcelona siap negosiasi dengan Man City untuk gelandang Belanda. Memasuki musim ketiganya di Nou Camp, Frenkie de Jong mendapati dirinya menatap masa depan yang tidak pasti di Barcelona. Ditandatangani dengan biaya 86 juta euro yang luar biasa dari AFC Ajax pada 2019, hal-hal hebat diharapkan dari pemain internasional Belanda. Sementara dia telah menunjukkan sekilas kualitasnya yang tak terbantahkan. Pemain berusia 24 tahun itu tidak mampu melakukannya secara konsisten. Salah satu keluhan utama yang dihadapi pelatih asal Belanda itu adalah dia sering absen di pertandingan-pertandingan besar. Dan itu terjadi lagi minggu lalu karena Frenkie de Jong gagal memberikan dampak apapun setelah bermain melawan Real Madrid di semifinal Piala Super Spanyol. Ex-pemain Ajax itu ditarik keluar pada babak pertama untuk mendukung Petri setelah 45 menit yang mengecewakan, yang kini telah menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang masa depannya. Sebelumnya telah dilaporkan bahwa gelandang itu adalah salah satu tak tersentuh di klub, tetapi itu mungkin tidak lagi terjadi. Menurut El Nacional, Barcelona sekarang siap untuk mempertimbangkan prospek melepas De Jong, bahkan ketika juara Liga Primer Manchester City mengintai untuk mengontraknya. Pep Guardiola diyakini sebagai pengagum berat gelandang Belanda dan ingin mengontraknya belum lama ini. Namun ia mendapatkan penolakan dari Joan Laporta saat itu. Tapi sikap itu sekarang dipahami telah berubah karena petinggi Katalan terbuka untuk menegosiasi penjualan. Munculnya prospek lini tengah seperti Gavi, Nico Gonzalez, dan Pedri dikatakan telah berperan dalam perubahan hati Blaugrana atas situasi pemain Belanda itu.
De Jong pada bagiannya juga akan terbuka untuk perubahan klub jika dia ditawari proyek olahraga yang lebih baik dan akan duduk untuk membahas masa depannya dengan Barca di musim panas. Dengan Bayern Munich juga di antara klub-klub yang tertarik, mantan bintang Ajax itu mungkin diminta untuk membuat beberapa keputusan besar beberapa bulan ke depan. Kenaikan Cole Palmer menunjukkan Man City tidak perlu panik meskipun mantan bintang muda 14 juta pounds kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi akademi Manchester City mendapatkan cukup banyak kritik, sebagian besar tidak adil. Penggalian khas adalah bahwa anak-anak tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke tim utama Pep Guardiola, sebagian besar berkat jumlah talenta elit yang dibawa City selama jendela transfer. Yang lain menyebut kompleks City Football Academy senilai 200 juta pounds sebagai buang-buang uang, mengingat sebagian besar pemain muda yang melewatinya tidak akan pernah bermain di bawah asuhan Pep di Liga Primer. Ada semakin banyak lulusan Akademi City yang bermain di level teratas sepak bola. Dengan gelandang Pantai Gading Seko Fofana akan menjadi yang terbaru untuk melakukannya. Burnley mengadakan pembicaraan dengan klub Prancis RC Lens mengenai transfer 14 juta pounds untuk pemain yang menghabiskan musim 2013-14 bermain untuk tim U18 dan U21 City. Di antara perwakilan Akademi City lainnya di Liga Primer adalah Ben Mee dari Burnley, Kieran Trippier dari Newcastle, dan Jadon Sancho dari Manchester United. Di tempat lain di Eropa, Eric Garcia bermain untuk Barcelona, Angelino bermain untuk RB Leipzig, Brahim Diaz mewakili AC Milan, dan Lucas Mecha menikmati musim yang berbuah di Wolfsburg. Melihat semua talenta ini unggul di klub yang berbeda, mudah untuk bertanya-tanya mengapa City tidak memberi mereka kesempatan. Pada kenyataannya, hal itu tidak mungkin dilakukan. Akademi City begitu besar dan dikelola dengan baik sehingga setiap beberapa tahun akan menghasilkan segelintir pesepak bola elit di masa depan. Tetapi mengingat bahwa City selalu berjuang untuk memenangkan Liga Primer dan Liga Champions, mereka tidak dapat mengambil resiko meninggalkan bintang mereka untuk memberi para pemain muda lebih banyak peluang. Demikian pula standar sepak bola di City sekarang sangat tinggi sehingga bahkan pemain-pemain muda yang sangat bagus pun mungkin tidak dianggap cukup baik untuk lulus ke tim utama. Angelino dan Emeka adalah contohnya. Kebangkitan Phil Foden dan Cole Palmer menunjukkan bahwa City bersedia memberikan talenta terbaik yang mereka miliki. Mungkin beberapa klub seperti Manchester United misalnya akan selalu memainkan lebih banyak lulusan akademi, tetapi pada akhirnya ekspektasi mereka lebih rendah dan mereka memperebutkan trofi yang lebih sedikit. Harga menjadi tim yang sangat baik dengan akademi kelas 1 adalah bahwa tidak banyak pemain yang akan melakukan transisi dari satu ke yang lain. Jika City terus memproduksi Foden dan Palmer yang aneh selama beberapa tahun mendatang, itu akan menjadi harga yang pantas dibayar.